Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu, hafidhahullahu ta'ala, al-akhdhu 'ani syaikhi al-ahsani ta'liman fi kulli fannin. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau masuk ke pembahasan mengenai al-akhdhu 'ani syaikhil ahsani ta'liman fi kulli fannin, yaitu mengambil ilmu dari syekh atau guru yang terbaik untuk setiap cabang ilmu. Ya, tentu saja jika memungkinkan. Karena kita mengetahui bahwa setiap syekh itu biasanya memiliki kekhususan. Ada ustadz yang ahlinya di bidang fikih. Ada ustadz yang ahlinya di bidang akidah. Ada ustadz yang ahlinya di bidang adab dan lain sebagainya. Maka seorang penuntut ilmu, jika memungkinkan, hendaknya mencari syekh atau guru yang terbaik untuk masing-masing cabang ilmu tersebut. Ya, kemudian beliau qauluhu, ya beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau atau risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan thumma yashtaghilu bistishrahi mahfudhatihi. Setelah seorang penuntut ilmu itu menghafal, yang memiliki hafalan baik dari ayat Al-Qur'an dan juga matan-matan, maka hendaknya beliau atau penuntut ilmu menyibukkan diri untuk meminta syarah atau penjelasan yang berkaitan dengan hafalan-hafalannya. Artinya, ketika kita sudah memiliki hafalan, hendaknya kita juga memahami penjelasan dari hafalan tersebut. Ya, sungguh itu akan memperkuat hafalan yang kita miliki, karena kita paham maksudnya. Wa ya'tamidu minasyuyukhi fi kulli fannin akmalihim fi sifatis sabiqati. Dan hendaknya ya mengambil, ya bersandar atau mengambil dari syaikh-syaikh dari setiap cabang ilmu yang terbaik, ya yang terbaik dari cabang-cabang ilmu tersebut, mengikuti sifat-sifat yang telah berlalu penjelasannya. Maksudnya ba'da hifdzil mutuni yantaqilut talibu ila masyayikhihi. Setelah seorang penuntut ilmu itu menghafal matan-matan yang berkaitan dengan ilmu, maka seorang penuntut ilmu hendaknya ya beralih kepada guru-gurunya, ya kepada syekh-syekhnya. Talaban li syarhi ma tamma hifdhuhu. Ya, untuk mencari penjelasan dari matan yang telah dia sempurnakan hafalannya. Jadi ketika setelah selesai menghafal matan, hendaknya dia menyibukkan diri untuk mencari syekh untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan matan yang telah dia hafal. Kemudian wayahsunu an ya'tamida fi kulli fannin ala man huwa ahsanu ta'liman lahu. Dan yang lebih baik itu adalah seorang penuntut ilmu itu mencari untuk setiap cabang ilmu terhadap guru atau kepada guru yang paling baik pemahaman dan cara mengajarnya terkait cabang ilmu tersebut. Wa aktsaru tahqiqan fihi, dan mencari guru yang ya paling banyak penelitiannya, ya penjelasan dan penelitiannya berkait dengan cabang ilmu tersebut. Wa tahsilan minhu, dan juga mencari syekh yang paling banyak mengumpulkan ilmu terkait cabang ilmu tersebut. Wa qauluhu, dan ucapan
Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala fi sifatis sabiqati, ya pada sifat-sifat yang telah berlalu, itu maksudnya allati taqaddama dzikruha, yaitu sifat-sifat yang telah disebutkan sebelumnya. Apa saja sifat-sifat yang telah disebutkan sebelumnya itu? Minad-dini, yaitu berupa agama yang baik, wassalahi, ya, dan juga memiliki sifat yang baik, wasyafaqati, dan juga memiliki empati, kasih sayang yang baik, wa ghairiha, dan juga sifat-sifat selainnya. Wa hadza intayassara, ya, fahuwa afdalu wa akmalu. Ya, tentu saja ini adalah kondisi yang ideal jika seorang penuntut ilmu dimudahkan untuk mencari guru-guru yang seperti itu. Fahuwa afdalu wa akmalu. Maka yang seperti itu lebih utama dan lebih sempurna. Ya, karena tidak semua orang, ya, beruntung mendapatkan taufik, mendapatkan guru-guru terbaik untuk setiap cabang ilmu. Ya, maka siapapun, ya, di antara kita mungkin atau di antara yang mendengarkan, jika menemukan guru yang dapat mengajarkan dengan baik, ya, apalagi memiliki keahlian pada masing-masing cabang ilmu, maka manfaatkanlah kesempatan itu. Ya, itu insya Allah adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kalian. Kemudian fa'in lam yakun, ya, akan tetapi jika tidak memungkinkan untuk mendapatkan atau menemui syekh yang ahli pada masing atau seluruh cabang ilmu tersebut, maka apa? Akhadha syarhaha ala ba'di tullabil ilmil nabighina. Maka jika dia tidak dapat menemukannya, maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu mencari penjelasan dari hafalan-hafalannya dari sebagian penuntut ilmu yang unggul. Ya, misalnya kita sama-sama penuntut ilmu. Kita biasanya, ya, di antara penuntut ilmu itu ada penuntut ilmu yang memiliki pemahaman yang lebih baik. Ya, mungkin misalnya di bidang akidah, itu ada fulan A misalnya. Kemudian di bidang fikih ada fulan B. Di bidang bahasa Arab fulan C misalnya, dan seterusnya. Maka jika tidak bisa menemukan guru atau syekh, maka kita bisa mengambil ilmu dari penuntut ilmu lain yang senior, yang sudah, ya, baik pemahamannya. Fa'in lam yakun, dan juga jika tidak bisa menemui, ya, penuntut ilmu yang unggul tersebut yang dapat mengajarkan kepada kita, kama fi ba'dil jihati, ya, sebagaimana yang ditemui pada sebagian kumpulan, ya, mungkin, ya, kita berada di tempat yang sulit, ya, atau di tempat yang tidak ada di lingkungan kita guru yang khusus mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, atau tidak ada juga penuntut ilmu yang unggul, yang pemahamannya menonjol. Ya, mungkin kita pun ada dalam kondisi seperti itu. Ya. Maka apa? Falyakhudh syarhaha an tariqil wasailil haditsati. Ya. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu jangan menyerah. Ya, tidak menemukan guru, tidak menemukan penuntut ilmu yang unggul. Maka dia dapat mengambil penjelasan atau syarah dari hafalan tersebut an tariqil wasailil haditsati. Ya. Memanfaatkan cara itu, memanfaatkan, ya, teknologi terbaru. Ya, memanfaatkan teknologi. Ya, jadi kita memanfaatkan teknologi tidak mengapa jika tidak bisa menemukan guru atau juga tidak bisa menemukan penuntut ilmu lain yang bisa mengajari kita. Maka manfaatkanlah teknologi allati an'amallahu biha, yang Allah telah memberikan nikmat teknologi tersebut kepada kita. Ya, teknologi kemudahan ini juga termasuk rahmat dari Allah. Ya, minal asritoti, yang misalnya dari mendengarkan kaset-kaset. Ya, mungkin zaman tersebut masih menggunakan kaset rekaman dari guru atau syekh. Ya, mulai ada MP3, ya, kemudian mulai ada rekaman-rekaman video dan lain sebagainya. Cara belajar jarak jauh dan lain sebagainya. Itu semua adalah metode teknologi terkini yang bisa dimanfaatkan jika kita tidak bisa menemukan guru.
wa nahwiha, dan yang sejenisnya. Wa hadhil wasailu mutawaffiratun bihamdillahi. Dan sungguh sarana-sarana ini yang menggunakan teknologi ini itu tersebar banyak ya dengan ya memuji Allah. Ini semua hanya karena nikmat dari Allah. Kemudian waqad rawa Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi, dan sungguh Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala itu meriwayatkan pada tafsir beliau. Ya, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua safhata 91 wa 600 halaman 691. Meriwayatkan apa? Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan fi qaulihi ta'ala, mengenai sabda atau mengenai firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 79, Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 79, Allah berfirman, Kunu rabbaniyina. Ya, jadilah kalian itu menjadi orang-orang yang robbani. Nanti akan dijelaskan apa itu robbani. Bima kuntum tu'allimuna. Ya, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab. Ya, kalian selalu mengajarkan Alkitab. Wa bima kuntum tadarusuna, dan disebabkan kalian terus mempelajarinya. Qala, maka yang dimaksud dengan robbaniyin di sini itu adalah huwal muallimu, yaitu seorang guru. Wa qala Sa'id bin Jubairin, dan berkata Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan huwal faqihul alimul hakimu. Dia adalah seorang yang faqih, yang ahli di bidang fikih, kemudian seorang alim, seorang ulama, dan al-hakim, seorang yang dapat memutuskan seperti qadhi. Wa qala al-Bukhari, dan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yuqalu, dikatakan, ar-rabbaniyu, yang dimaksud dengan rabbani, alladhi yurabbin nasa, yaitu seseorang yang mendidik manusia, bisigharil ilmi qabla kibarihi, yaitu mendahulukan ilmu yang kecil dahulu, yang mudah dahulu, sebelum mengajarkan ilmu yang besar atau sulit. Ya. War-rabbaniyu mansubun ilat tarbiyati. Dan lafadz rabbani itu disandarkan kepada tarbiyah, pendidikan. Min robba yarubbu, robban. Ya, dari fi'il robba yarubbu, kemudian robban, masdarnya ai tarbiyatan. Maksudnya adalah tarbiyah, pendidikan. Ai maksudnya yarubbun nasa bil ilmi, yang mendidik manusia dengan ilmu. Wa yurabbihim bihi kama yurabbi tifla abuhu. Dan seseorang yang mendidik manusia dengan ilmu, sebagaimana seorang ayah itu mendidik anaknya yang masih kecil. Kita lihat catatan kaki, unzur dapat dilihat di Shahihul Bukhari, yang dari Sahih Bukhari, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata arba'in wa arba'ina wa mi'ataini, halaman 244. Kemudian Tafsirut Tabari, ada juga di Tafsir Tabari, Al-Mujallad as-Sadisa, jilid ke-6, safhata thnatai wa arba'ina wa khamsimi'atin, halaman 542. Kemudian Al-Faqihu wal Mutafaqihu, ada di Al-Faqih wal Mutafaqih, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata khamsin wa thamanina wa mi'atin, halaman 185. Kemudian Miftahu Daris Sa'adati, ada di Miftahu Daris Sa'adah, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata khamsin wa khamsina wa thalathimi'atin, ila safhati sittin wa khamsina wa thalathimi'atin, halaman 355 sampai halaman 356. Kemudian at-tadarruju fil ilmi wa hifdzil mutuni,
yaitu tadarruj ya, dalam ilmu dan juga menghafalkan ilmu, menghafalkan matan. Ya, tadarruj itu bertahap, ya, bertahap, setingkat demi setingkat. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa kullama atqana mukhtasaran intaqala ila akbara minhu. Maka semakin dia mutkin, ya semakin dia kokoh terhadap hafalan dan pemahaman dari matan yang singkat, maka dia dapat beralih kepada matan, ya, atau ilmu yang lebih besar atau lebih besar daripadanya atau lebih banyak daripadanya. Ternyata ringkas dulu kemudian baru meningkat bertahap. Hadza huwa tadarruju. Ya, ini yang dimaksud dengan tadarruj, bertahap. Fil ilmi, ya, di dalam ilmu, wa taraqqi fit thalabi, dan juga meningkat perlahan dalam menuntut ilmu. Fa'idha hafidhat talibu mukhtasaran, maka jika seorang penuntut ilmu sudah menghafal matan yang ringkas, fil fiqhi mathalan, ya, dalam ilmu fikih misalnya, falyantaqil ila ma fauqahu, maka hendaknya dia beralih kepada yang di atasnya, ya, yang lebih banyak. Tadinya kan ringkas kemudian mulai meningkat. Lakin alaihi an yu'til kitaba an yu'tiyal. Lakin alaihi, ya, akan tetapi yang harus dia lakukan itu an yu'tiyal kitabal ladzi qara'ahu kulliyatahu. Ya, akan tetapi syaratnya dia harus memberikan kitab yang dia baca tersebut itu, ya, keseluruhannya. Ya, artinya apa? Hatta yutqinahu, sampai dia mutkin, sampai dia kokoh hafalannya terhadap yang mukhtasar tadi. Karena hafal itu belum tentu mutkin, belum tentu kokoh. Ya, mungkin kita sudah merasa, oh saya sudah hafal Ajurumiyah. Ya, saya langsung menghafal Alfiyah. Baru Alfiyah 50 bait, ditanya hafalan Ajurumiyahnya, lupa misalnya. Nah, itu belum mutkin. Maka hendaknya dia memberikan haknya kepada kitab yang lebih ringkas, ya, supaya dia dapat kokoh di situ. Wa alaihi an yahdharat tanaqqula min kitabin ila kitabin min ghairi mujibin. Maka seorang penuntut ilmu itu wajib waspada untuk beralih dari satu kitab ke kitab yang lain tanpa adanya kebutuhan. Karena terkadang penuntut ilmu itu mungkin bosan. Kok saya belajarnya dasar terus? Ya, ingin belajar yang lebih lanjut. Ya, padahal dia belum perlu kitab yang lebih lanjut tersebut. Ya, maka di sini hendaknya seorang penuntut ilmu itu waspada, ya, untuk beralih kitab tanpa keperluan. Mengapa? Fa inna hadza madiya'atun lil waqti wal jahdi. Ya, karena yang beralih-alih kitab tersebut itu merupakan pemborosan waktu dan kesungguhan. Kemudian wa huwa alamatun 'alad dajari. Dan ini adalah tanda-tanda jemu atau bosan yang dimiliki oleh penuntut ilmu. Kemudian wala yajma'u baina aktsara min fannin. Ya, maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu jangan mengumpulkan lebih dari satu cabang ilmu pada satu waktu. Ya, artinya hendaknya fokus. Kalau saat waktunya belajar akidah, ya fokus di akidah. Ya, saat belajar fikih, ya fokus di fikih. Ya, jangan mencampurkan lebih dari satu cabang ilmu. Mengapa? Li'anna izdihamal ilmi fis sam'i madallatul fahmi. Ya, karena berjejalnya ilmu, berdesak-desakannya ilmu, saat mendengarkan ilmu, itu dapat menyesatkan pemahaman. Ya, ingin satu permasalahan itu dibahas dari semua ilmu misalnya. Dari bahasa, dari akidah fikih, ya, maka itu akan berdesak-desak informasinya. Maka itu justru dapat menyesatkan pemahaman. Yaqulur raghibu al-Asfahaniyu, yaqulur raghibu al-Asfahaniyu rahimahullahu, ya, berkata
Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yajibu alla yakhudul insanu fi fannin. Ya. Wajib seseorang itu tidak masuk terlalu dalam pada satu cabang ilmu, hatta yatanawala minal fannil ladzi qablahu. Ya, sampai dia sudah menerima dan paham dari cabang atau tingkatan yang sebelumnya. Ya, artinya kalau tingkatan 1 masih belum terlalu kokoh, tidak perlu memaksakan diri lanjut ke tingkat kedua. Ya. Tidak perlu memaksakan diri, yang penting kokohkan dulu tingkatan yang dasar. Alat tartibi bulghatahu. Ya. Mengikuti ya urutan yang sudah ya cukup sepadan. Kemudian wa yaqdi minhu hajatahu. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu sudah memahami ya, atau sudah menyelesaikan pemahaman terhadap ilmu yang sebelumnya, hajat atau kebutuhan dari ilmu yang sebelumnya. Fazdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahmi. Maka berdesak-desaknya ilmu pada saat mendengar suatu penjelasan itu dapat menyesatkan pemahaman. Wa alaihi qauluhu ta'ala, dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, itu mereka membacanya dengan ya cara membaca yang benar. Apa maksudnya? La yujawizuna fannan hatta yuhkimuhu ilman wa amalan. Ya, mereka tidak melewati satu cabang ilmu ya sampai ya, jadi seorang penuntut ilmu hendaknya tidak melampaui ya, atau melewati satu cabang ilmu sampai dia betul-betul kokoh atau memahami cabang ilmu yang sebelumnya. Ilman wa amalan, baik dari sisi ilmu dan juga dari sisi amal. Wa yajibu an yuqaddimal ahamma fal ahamma. Maka dia wajib mendahulukan yang paling penting ya, dari cabang ilmu. Jadi ilmu yang paling penting didahulukan, baru kemudian tingkatan yang setelahnya. Min ghairi ikhlalin bit tartibi. Ya, tanpa mengganggu urutan atau tahapan yang dia lalui dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, wa katsirun minan nasi mana'ul wusula bitarkihimul usula. Dan banyak manusia itu terhalang untuk sampai kepada ilmu. Kenapa bitarkihimul usula? Karena mereka meninggalkan usul atau ilmu yang dasar yang menjadi pondasi dari suatu cabang ilmu. Wa haqquhu an yakuna qasduhu min kulli ilmin yataharrahu taballughu bihi ila ma fawqahu hatta yablughan nihayata. Dan hendaknya niatnya dalam menuntut ilmu, ya niatnya dalam menuntut setiap cabang ilmu itu adalah ya menyelidiki atau ya mendalaminya sampai cukup, sampai dia kemudian beralih ke ilmu yang di atasnya, ya sampai akhirnya mencapai akhir dari ilmu tersebut. Ya walaupun ilmu itu tidak ada akhirnya, tetapi maksudnya mencapai tujuan yang diinginkan dari suatu cabang ilmu. Ya, jadi hendaknya dia bertahap, dia menyempurnakan ilmu yang tahapannya awal, kemudian menengah, kemudian akhir. Ya, ini dapat dilihat di Adz-Dzari'atu ila Makarimis Syari'ati, yang safhata sittin wa arba'ina wa mi'atin, halaman 146, ila safhati sab'in wa arba'ina wa mi'atin, sampai halaman 147.
Kemudian waqala Ibnul Qayyim rahimahullahu ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala itu berkata mengomentari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya'i. Bahwasanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka apa komentar Ibnul Qayyim? Ini taqaddama takhrijuhu. Hadis tersebut telah berlalu takhrijnya safhata khamsin wa tis'ina pada halaman 95 pada kitab ini. Ya. Maka apa komentar Ibnul Qayyim rahimahullahu taala? Fihi tanbihun li ahlil ilmi. Maka pada hadis tersebut itu terdapat peringatan atau perhatian kepada penuntut ilmu atau kepada ahli ilmu. Ala tarbiyatil ummati. Ya, memperingatkan atau memberikan penekanan kepada ahli ilmu untuk mendidik umat. Kama yurabbil walidu waladahu. Ya, kama yurabbil walidu waladahu. Sebagaimana seorang ayah itu mendidik anaknya. Fayurabbunahum bitadriji. Maka para ayah itu mendidik anak-anak mereka secara bertahap. Wattaraqi, ya, dan juga secara meningkat, ya, bertahap meningkat dari yang paling kecil kemudian semakin besar dan seterusnya. Ya, para ayah itu mendidik anaknya seperti itu. Min sigharil ilmi ila kibarihi. Ya, bertahap meningkat dari ilmu yang kecil sampai ilmu yang besar. Kemudian watahmiluhum minhu, ya, kemudian mereka ya mengumpulkan ilmu dari hal tersebut. Ma yutiquna, sejauh apa yang sanggup dipikul oleh anak-anaknya. Jadi mengumpulkan, mengajarkan ilmu sesuai dengan kadar yang mampu diterima oleh anak-anaknya. Kama yaf'alul abu biwaladihi at-tifli. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya yang masih kecil, ya, masih bayi. Fi isalihil ghidha'a ilaihi. Ya, kama yaf'alul abu biwaladihi tifli fi isalihil ghidha'a ilaihi. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya yang masih kecil, masih bayi, ketika menyuapkan makanan kepadanya. Ya, jadi ya namanya menyuapkan makanan pasti ya sesuai dengan yang diperlukan oleh anaknya. Ya, mungkin sendoknya masih kecil, ya, kemudian makin lama sendoknya makin besar. Jenis makanannya juga tadinya masih lunak, mengikuti kemampuan pencernaan dan seterusnya. Fa inna arwahal basyari ilal anbiya'i war rusuli kal atfali bin nisbati ila abaihim. Ya, karena jiwa manusia itu kedudukannya kepada para nabi dan juga para rasul itu sebagaimana kedudukan bayi kalau disandarkan kepada ayah-ayahnya. Ya, jadi kedudukan manusia kepada para nabi dan rasul itu seperti kedudukan bayi kepada ayahnya. Bal duna hadhihin nisbati bikathirin, ya, bahkan kebutuhannya itu jauh atau tingkatan kebutuhan manusia kepada para nabi dan rasul itu jauh di bawah, ya, di bawah penyandaran ini, ya, dengan selisih yang sangat banyak. Artinya apa? Kalau bayi itu kebutuhannya kepada ayah itu ya sangat butuh, ya, sangat butuh. Karena sangat perlu untuk disuapkan makanan, kemudian diajari, dan lain sebagainya. Tetapi, kebutuhan kita kepada para nabi jauh di atas itu. Nyatanya tingkatan kita jauh lebih rendah. Karena kita perlu segalanya dalam kehidupan ini, itu mengacu kepada ajaran para nabi dan para rasul. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Miftahu Daris Sa'adati, Miftahu Dar Sa'adah, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Thamanina wa Mi'atin, halaman 180.
Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.